Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus tanggung dosa kita. Mari kita buka dulu Alkitab kita, Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Haleluya. Kata Yesus bahwa kita harus lahir kembali dari air dan roh supaya kita bisa masuk. Ayat 3-nya dikatakan supaya kita bisa melihat. Jadi ketika kita lahir baru dari air dan roh, kita bisa lihat, kita juga bisa masuk. Ya, kalau masuk pasti bisa ngelihatnya, benar Bapak Ibu. Tapi kalau ngelihat belum tentu bisa masuk. Ya, lahir dari daging. Apa itu lahir dari daging Bapak Ibu? Itulah kelahiran jasmani kita. Lahir dari orang tua kita, itu dari kedagingan. Haleluya, hubungan suami istri. Lalu lahir dari roh, itulah lahir dari Allah. Dan menghasilkan apa? Roh. Jadi lahir dari cara jasmani, maka kita menjadi jasmani atau daging. Lahir secara roh dari Allah, maka kita menjadi keturunan roh. Jadi demikian. Nah, Allah itu adalah roh. Haleluya. Maka kita yang lahir dari roh otomatis menjadi anak Allah. Sama seperti anak saudara. Anak saudara yang lahir dari orang tuanya, maka otomatis menjadi anak saudara. Pasti itu. Benar? Lah iya dong, saudara lahir kan. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara aku atau enggak, itu anak saudara itu. Ya, karena banyak sekarang itu kejadian ada aja ya bayi dibuang segala macam. Tapi apapun itu, kalau saudara lahir pasti anak saudara. Hal yang sama juga dengan kita. Secara kedaging kita adalah anak dari orang tua kita, tetapi secara roh kita adalah anak Allah. Karena kita dilahirkan dari roh. Dan Allah adalah roh. Maka ketika kita lahir dari roh, kita otomatis menjadi anak Allah. Karena Allah adalah roh. Amin. Karena itulah tadi ayat 6 dikatakan, yang lahir dari daging akan melahirkan daging. Itulah keturunan jasmani kita. Yang lahir dari roh, melahirkan roh. Karena itulah kita dilahirkan dari daging, itu keturunan orang tua kita. Lahir dari roh, kita juga keturunan Allah. Kita menjadi anak Allah. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara yang lahir dari roh. Kapan itu kita lahir dari roh, Pak? Pada saat saudara dibaptis. Amin Bapak Ibu. Saudara dilahirkan dari roh, maka pada saat saudara dibaptis, maka saudara otomatis menjadi anak Allah. Bukan hanya anak Allah. Apa yang terjadi? Ketika roh ada di dalam saudara, apa yang terjadi? Saudara ada kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dibaptis saudara turun Roh Kudus, maka saudara ada kuasa. Yang kedua, saudara pasti mirip Allah. Amin Bapak Ibu. Serupa seperti Kristus. Amin. Jadi saudara orang Kristen mirip seperti Kristus, bukan upaya kita. Saudara tidak bisa mengupayakan menjadi mirip seperti Kristus. Amin. Otomatis saudara mirip Kristus pada saat lahir baru. Sama seperti ibu-ibu melahirkan anaknya, otomatis pasti anaknya mirip kepada saudara. Otomatis. Amin Bapak Ibu. Tanpa bayi saudara berusaha mirip-mirip, otomatis lahir mirip. Haleluya. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Ketika lahir sebagai anak Allah, saudara juga otomatis berhak atas rumah Bapa kita. Karena itulah dikatakan lahir bisa lihat, lahir bisa masuk rumah Bapa kita. Di luar dari anak Allah, saudara tidak akan bisa masuk kerajaan surga, tidak bisa masuk rumah Bapa kita. Amin. Haleluya. Karena itulah hari ini kita mengucap syukur kita sebagai anak Allah, karena kita dilahirkan. Karena itulah wujud asli kita Bapak Ibu, itu adalah roh. Ya, dan itu yang dikatakan, ditegaskan lagi dalam Kejadian, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Benar Bapak Ibu? Kejadian 1 ayat 7, coba kita buka. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita manusia diciptakan serupa segambar Allah. Benar Bapak Ibu? Saya tanya saudara, Allah itu roh enggak? Roh. Maka kita juga diciptakan awalnya adalah roh. Jadi wujud asli manusia adalah roh Bapak Ibu. Karena kita diciptakan serupa segambar Allah kan? Lah iya, Allah itu kan roh. Maka wujud asli manusia adalah roh. Jadi ketika kita hari ini dibungkus dengan daging, ini bukan wujud asli saudara. Karena nanti pada saat kita mati, daging kembali kepada tanah dan roh kita kembali kepada asalnya. Mana? Allah. Jadi daging kembali kepada tanah, roh kembali kepada Bapa, kepada sorga. Amin. Iya, dan itu dikatakan pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Haleluya. Dari tubuh kita ini berasal dari debu tanah, kembali ke tanah. Benar? Roh kita berasal dari Allah, maka kembali kepada Allah. Amin. Dan wujud asli kita yang mana Bapak Ibu? Rohnya. Kenapa wujud asli kita rohnya? Karena kita diciptakan serupa dan segambar Allah, dan Allah adalah roh. Maka wujud asli kita, konkret kita, hakikat kita adalah roh. Jadi kita bisa kembali menjadi
ada roh, Bapak Ibu, kalau kita dilahirkan kembali. Karena itulah kita orang Kristen harus dilahirkan kembali untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ada satu hal yang luar biasa lagi, Bapak Ibu. Orang yang dilahirkan satu kali, dan itu pasti satu kali. Satu kali itu pasti defaultnya itu satu kali. Kenapa? Orang dilahirkan pasti dari ibunya, benar Bapak Ibu? Dan itulah kelahiran daging, Bapak Ibu. Kalau hanya itu saja kelahirannya, apa yang terjadi? Maka dia akan mati dua kali. Apa kematian dua kali? Pertama adalah kematian fisiknya, itulah nanti dikubur. Yang kedua, kematian rohnya, itulah nanti kematian kekal di neraka. Jadi kalau manusia hanya lahir satu kali, itu dari mamanya saja, ke dagingnya saja, Bapak Ibu, maka nanti matinya dua kali. Mati secara jasmaninya, itu yang dikubur. Mati secara rohnya, itulah di neraka nanti, kematian kekal. Sebaliknya, orang yang lahirnya dua kali, apa itu lahir dua kali? Pertama oleh ibunya, secara daging. Yang kedua oleh roh, oleh Allah. Maka matinya hanya sekali, kematian daging tok. Setelah itu dia dikubur, rohnya kembali ke surga, hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Saudara lihat itu? Jadi yang lahirnya satu kali, matinya dua kali. Haleluya. Yang lahirnya dua kali, matinya cuma sekali. Saudara tangkap itu? Saudara pingin yang mana? Haleluya. Haleluya. Lahirnya dua kali, benar Bapak Ibu? Supaya matinya sekali, dan roh kita akan kembali hidup yang kekal di kerajaan surga. Amin. Karena itulah kita hari ini orang Kristen harus lahir dua kali, supaya kita menjadi anak Allah dan matinya cuma sekali. Itulah mati secara jasmani, tapi roh kita kembali hidup yang kekal di kerajaan surga. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Nabi Yesaya sangat banyak menubuatkan tentang Yesus. Mulai dari kelahirannya, mulai dari kehidupannya, bahkan juga kematiannya Bapak Ibu. Lahir dari seorang gadis juga itu dinubuatkan Bapak Ibu. Iya. Bahkan juga di mana dia lahir dinubuatkan. Bahkan juga tempatnya juga dia bertumbuh dinubuatkan. Bahkan juga Yesaya menubuatkan kematiannya, bahwa Yesus nanti akan mati di salib Bapak Ibu. Masa itu kematian di salib itu belum ada, tapi Yesaya sudah melihat. Dan itu pasti ditaruhkan Allah di pikirannya Bapak Ibu untuk menuliskan bahwa Yesus nanti matinya disalib Bapak Ibu. Padahal pada saat itu kematian disalib belum ada. Penyaliban ini itu banyak digunakan bangsa Romawi, itu jauh setelah masa Yesaya. Dan itu pun bangsa Romawi itu menyempurnakan kematian disalib itu dari bangsa Fenisia. Jadi awalnya adalah bangsa Fenisia, kemudian diadopsi, diambil oleh bangsa Romawi, disempurnakan. Sehingga itulah yang dialami oleh Yesus, kematian disalib pada masa kerajaan Romawi. Amin Bapak Ibu. Nah, kitab Yesaya ini adalah 700 tahun sebelum Yesus. Artinya 700 tahun sebelum Masehi. Kalau dengan kita sekarang ini, tahun 2012, sekitar 2700 tahun yang lalu. Jadi sudah lama banget Yesaya, coba Bapak Ibu. Mungkin diantara orang Kristen juga bertanya-tanya, Pak, apakah benar? Bagaimana kita tahu bahwa nubuatan Yesaya ini nubuatan yang sama dengan yang dulu, Pak? Jangan-jangan ini Yesaya yang berbeda? Tidak Bapak Ibu. Dan itu dibuktikan pada tahun 1947 ditemukan sebuah gulungan, dan tempatnya ada di Laut Mati. Karena itulah kemudian dikenal sebagai gulungan Laut Mati Bapak Ibu. Ditemukan gulungan yang bertuliskan kitab Bapak Ibu, dan banyak kitab, tetapi yang terutama adalah kitab Yesaya. Di situ ada kitab Yesaya secara komplit. Jadi kalau saudara pernah ke Israel, tempat itu adalah disebut Qumran, dan itu juga temukannya itu secara kebetulan. Ya, bisa disebut tanda petik kebetulan. Pada saat itu ada seorang gembala kehilangan kambingnya Bapak Ibu. Dia nyari-nyari kemana-mana, nggak ada kambingnya Bapak Ibu. Lalu dia melewati gua-gua, dia nggak berani mungkin masuk atau gimana, dia lempar aja batu. Kalau ada kambing dia pasti gitu Bapak Ibu, kena batu. Ya. Jadi dilempari gua-gua, ada kambingnya enggak? Kalau kena kambingnya kan pasti ngembek Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia ngelempar, bukannya bunyi embek, tapi pang, pecah. Ada apa nih pecah? Jangan-jangan ada harta karun. Haleluya. Haleluya. Kemudian si gembala tadi, ya Bapak Ibu, kemudian masuk ke gua tadi. Ditemukan gulungan. Namanya gembala nggak ngerti Bapak Ibu arti gulungan itu. Lalu apa? Dia ambil, kok bau? Karena memang gulungan itu ada pengawetnya, jadi bau Bapak Ibu. Dan umurnya juga udah tahunan, udah ribuan tahun Bapak Ibu. Itulah sebabnya berbau. Ya, dan dia pikir, ini barang apaan ini gulungan ini? Dia jual murah Bapak Ibu. Dia jual murah di pasar loak barangkali. Iya, mungkin pasar Taman Puring barangkali. Dan apa terjadi? Barulah kemudian ditemukan orang Israel. Ini benda paling berharga yang pernah ada di zaman modern. Jadi saudara tahu, itulah penemuan
paling berharga di abad 20. Ya, Bapak Ibu, ini sampai sekarang, ini penemuan yang paling berharga dan sekarang sudah disimpan di Israel sana, Bapak Ibu. Jadi kemudian setelah ditemukan itu, wah, ini benar berharga nih. Ini peninggalan ribuan tahun ini warisan nenek moyang orang Israel itu. Wah, haleluya. Jadi dihargai luar biasa, Bapak Ibu. Lalu kemudian diselamatkan pemerintah. Lalu kemudian diselidiki lagi, di tempat itu ternyata banyak gulungan-gulungan yang sejenis. Jadi itulah awal penemuan tadi. Dan dari gulungan-gulungan kitab tadi, Bapak Ibu, disitulah ditemukan kitab Yesaya yang asli. Ternyata apa yang tertulis dalam gulungan kulit tadi itu sama persis dengan kitab Yesaya yang kita punya sekarang ini. Jadi apapun yang dinubuatkan Yesaya di situ, Bapak Ibu, dan itu tergenapi. Dan nubuatan Yesaya, Yesus menjadi juru selamat, Yesus menanggung dosa kita, Yesus menanggung penyakit kita, itu juga pasti terjadi, kita alami dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau orang ke Israel pasti diajak ke sana, pasti tuh. Nggak mungkin nggak, pasti diajak ke sana. Haleluya, Bapak Ibu. Saudara doa aja, Tuhan, mujizat terjadi, saya bisa ke Israel. Haleluya. Saudara jangan berkata, Pak Pendeta bisa aja lip sync aja, cuma ngomong. Enggak, Bapak Ibu. Saya dulu juga seperti saudara, saya jemaat, ketika ada pendeta khotbah tentang Israel, Tuhan, saya berdoa agar saya juga suatu hari ketiga saya bisa ke Israel. Benar terjadi, benar, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Setahun kemudian, ketika saya doa, saya ke Israel. Secara ajaib. Saudara juga pasti juga bisa mengalami hal sama. Amin, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Semua orang telah berdosa di hadapan Allah. Roma 3 ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya, Bapak Ibu. Iya. Semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena upah dosa adalah maut. Nah, itulah tadi Roma 6 ayat 3, Bapak Ibu. Maka semua orang pasti mati. Roma 6 ayat 3 adalah upah dosa adalah maut. Karena semua orang telah berdosa, maka semua orang harus mati. Karena upah dosa adalah maut. Nah, apa akibatnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu? Maka ketika orang datang kepada Allah harus membawa hewan korban sebagai penebus dosa. Kenapa demikian? Karena di dalam Yesaya juga dikatakan bahwa hubungan Allah dengan manusia telah dipisahkan oleh dosa. Itu yang dikatakan di dalam Yesaya bahwa bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk memberkati, bukannya telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, tapi karena dosalah yang menjadi penghalang antara Allah dengan manusia. Itu dikatakan Yesaya. Jadi pada hakikatnya setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan manusia terpisah oleh dosa ini. Itulah sebabnya kalau manusia ingin berjumpa dengan Allah, pemisah, penghalang ini harus disingkirkan. Caranya bagaimana disingkirkan? Itulah sebabnya orang harus membawa korban penebus dosa supaya penghalang ini hilang, sehingga manusia bisa berjumpa dengan Allah. Pada masa perjanjian lama, untuk menghilangkan pemisah ini, untuk menghilangkan dosa ini, untuk menghilangkan penghalang antara Allah dan manusia ini, orang Yahudi harus membawa hewan korban. Haleluya. Itulah namanya hewan korban, Bapak Ibu. Kicik-kicik datang membawa korban. Supaya apa? Supaya dosa tadi ditimpakan pada si domba tadi. Supaya tidak lagi penghalang antara Allah dengan manusia. Sehingga manusia bisa berjumpa dengan Allah dan manusia diberkati meroleh pengampunan dosa. Karena itulah semua orang harus memberikan korban untuk dapat berjumpa dengan Allah. Harus. Tanpa korban nggak mungkin bisa berjumpa. Karena selalu ada penghalang dosa ini. Karena itulah penghalang ini harus disingkirkan lewat adanya kita membawa korban dosa. Ya. Dan sekarang kita orang Kristen, penghalang ini sudah hilang enggak? Sudah. Kenapa bisa hilang? Karena Yesus, anak domba Allah, telah menghilangkan dosa kita. Itulah sebabnya dalam Yesus kita langsung bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Amin. Penghalangnya sudah hilang. Dan karena semua orang telah berdosa, maka harusnya semua orang harus sadar mereka perlu Yesus yang menebus dosa, supaya semua orang bisa bersekutu kembali berjumpa dengan Bapa di surga. Cuma sayangnya nggak semua orang sadar. Haleluya. Iya, gak semua orang sadar akan Yesus. Mereka pikir, perbuatan baik kami bisa menghilangkan dosa ini. Upaya kami bisa menghilangkan dosa ini. Padahal tidak ada, Bapak Ibu. Semua orang telah berdosa, semua orang hilang kesempurnaan Allah. Bagaimana mungkin bisa menghilangkan dosa ini? Amin, Bapak Ibu. Musa aja gak bisa hilang. Ya, karena itulah hanya Yesuslah yang bisa menghilangkan penghapus dosa ini. Sehingga hanya dalam Yesuslah orang bisa berjumpa dengan Bapa yang di surga. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, jadi Allah itu benci terhadap dosa, tetapi mengasihi kita, Bapak Ibu. Allah itu benci kepada dosa. Itu sama seperti ginilah. Misalkan saudara punya orang yang saudara sayangi. Ini misal, kita tolak dalam nama Yesus terjadi ya. Misalkan saudara punya orang yang kasih menderita kanker, Bapak Ibu. Misal, ini misal. Amin, Bapak Ibu. Saudara itu benci terhadap kankernya, tetapi
sayang kepada orangnya. Karena itu memang orang yang saudara sayangi. Benar Bapak Ibu ya? Kenapa saudara benci kepada kankernya? Karena kanker itu membuat orang yang saudara sayangi menderita. Karena kanker itu bisa membuat juga orang yang saudara kasih bisa mati. Hal yang sama juga dengan dosa. Dosa membuat manusia itu menderita. Karena itulah Allah benci terhadap dosa. Dosa itu membuat Allah terpisah dengan manusia. Karena itulah Allah benci dosa. Dan dosa juga bisa membuat manusia itu mati. Karena itulah Allah membenci dosa. Tetapi Allah mengasihi manusianya. Amin Bapak Ibu. Kayak kanker tadi. Amin Bapak Ibu. Saudara kan mengasihi orang ya, tetapi kankernya saudara benci. Karena itu membuat orang yang saudara kasih menderita dan bisa mati. Sama juga hal dosa. Dosa bisa membuat kita menderita dan bisa kita membuat kita mati. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itulah Allah, karena kasihnya menghilangkan dosa tadi lewat mengirimkan Yesus Bapak Ibu. Dan upaya Allah untuk menghilangkan dosa tadi melalui Yesus itu sudah tergambar sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak loh Bapak Ibu. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, sejak itu juga sudah tergambar upaya Allah untuk menebus dosa. Dan itu terjadi pada saat Allah menubuatkan permusuhan antara ular dengan wanita. Aku akan mengadakan permusuhan dengan engkau dengan keturunanmu. Keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu. Ular itu terjadi kapan? Di Golgota. Benar? Keturunan wanita itu adalah Yesus meremukkan kepala setan. Amin. Dan yang kedua adalah pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sadar telanjang, mereka buru-buru membuat cawat Bapak Ibu, mengambil dari daun pohon ara, tutupi seadanya. Pokoknya kayak Tarsan lah Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tapi kemudian Allah menggantikan semua upaya manusia itu untuk menutupi dosa katanya dengan pakaian kulit binatang. Artinya apa? Upaya manusia apapun itu untuk menutupi dosanya, ya, apapun itu dengan berbuat baik, berbuat saleh atau apapun itu tidak akan pernah sempurna menutupi dosa dan ketelanjangannya. Hanya Yesuslah yang bisa menutupi dosa dan menghapuskan segala dosa kita. Amin Bapak Ibu. Hanya Yesus. Upaya manusia tidak bisa. Dan itu terjadi, dikatakan, tergambar di dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, sekarang lihat kepada saya. Sebelumnya mereka pakai apa? Cawat daun pohon ara. Benar Bapak Ibu? Tapi kemudian Allah menggantikan dengan kulit binatang. Dan binatang itu kira-kira binatang apa Bapak Ibu? Domba. Kenapa kita bisa yakin itu domba? Karena itu adalah gambaran kelak yang akan menutupi dosa ketelanjangan kita adalah anak domba lah. Namanya Yesus. Jadi perjanjian lama inilah gambaran, ini bayangan akan menunjuk, akan tergenapi di dalam hakikat namanya Yesus. Jadi itu adalah domba. Karena nanti akan tergambar dalam Yesus yang adalah anak domba Allah. Itu domba. Karena kelak anak domba Allah ya menutupi dosa kita, menutupi ketelanjangan kita di dalam Yesus. Karena itulah sudah tergambar sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa, bahwa Allah yang nanti akan menutupi dosa dan ketelanjangan manusia lewat kehadiran Yesus. Amin. Berikan dukungan dia luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Iya dong. Haleluya. Haleluya. Jadi hanya lewat domba. Nah, saat orang Yahudi berdosa Bapak Ibu, mereka membawa hewan korban kepada imam. Pada zaman dulu, orang Yahudi ketika terjadi dosa, mereka terpisah dari Allah, maka mereka membawa hewan korban. Itu adalah domba untuk menghilangkan dosa ini, supaya mereka tidak lagi terpisah dengan Allah, supaya mereka bisa bersekutu dengan Allah. Apa yang terjadi ketika orang Yahudi datang membawa domba Bapak Ibu? Misalkan dombanya itu adalah ini. Imam itu ketika dijumpai oleh orang Yahudi dengan membawa hewan korban ini Bapak Ibu, si imam tadi bukan memeriksa si orang Yahudi tadi. Apa dosamu? Apa salahmu? Apakah kau mencuri? Apakah kau berzina? Apakah kau membunuh? Atau dan segala macamnya. Imam besar tadi tidak menanyai si orang ini apapun dosanya. Karena apapun dosa si orang ini akan ditebus oleh domba yang dia bawa. Karena itulah ngapain ditanya ini? Toh apapun salahnya sudah pasti ditebus. Yang perlu diperiksa adalah si dombanya. Apakah layak untuk menjadi penebus? Saudara nangkap ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa imamnya tidak memeriksa si orang berdosa? Karena apapun dosanya nanti akan ditebus oleh domba ini. Karena itulah imam itu hanya memeriksa dombanya. Toh apapun dosanya juga nanti dihapus, periksa aja dombanya. Apakah benar-benar layak sebagai penebus atau tidak? Karena itulah si imam besar itu memeriksa domba ini. Diperiksalah. Apakah ada cacat, apakah ada celahnya. Coba diperiksa. Bulunya rata nggak? Atau jabrik satu? Ya Bapak Ibu. Jalannya jalan dua atau jalan satu? Haleluya. Jangan-jangan miring sebelah. Haleluya. Jangan-jangan timpang dan segala macam. Apakah giginya ompong dan segala macam. Jadi si imam itu memeriksa si domba ini. Apakah benar-benar sempurna atau tidak? Ada penyakitnya, ada celahnya atau tidak? Karena ini domba ini harus sempurna. Karena inilah kelak akan menutupi dosa si orang tadi. Karena domba inilah akan menanggung dosa si orang berdosa tadi. Sampai sini nangkap ya? Kenapa si imam besar
itu hanya memeriksa dombanya karena domba inilah yang kelak akan menebus dosa orang ini. Sehingga apapun dosanya, itu pasti ditebus. Amin Bapak Ibu. Dan inilah gambaran tentang Yesus. Yesus yang tidak bercacat celah. Inilah domba Allah yang menebus manusia Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita orang Kristen, nggak masalah lagi masalah dosa saudara. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Apapun dosa saudara telah ditutupi oleh Yesus. Karena itulah dikatakan dalam Ibrani, aku berbelas kasihan dan melupakan dosa-dosamu. Karena itulah Allah tidak lagi melihat kita, tetapi Allah melihat anak dombanya yang telah menebus manusia, menebus kita. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin Bapak Ibu, lihat kepada saya. Karena itulah pada perjanjian lama, domba inilah yang dipastikan si imam tadi ada penyakitnya, ada cacatnya atau tidak. Bukan si orang berdosanya diperiksa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena apa? Karena domba inilah kelak akan menebus si orang ini. Jadi apapun salahnya pasti ditebus, diselesaikan. Hal yang sama juga dengan kita. Pada perjanjian lama ini adalah gambaran domba, ini adalah sekarang dalam Yesus. Karena itulah Bapa di surga tidak melihat saudara, tidak melihat dosa saudara. Karena itulah Bapak melupakan dosa saudara. Kenapa? Yang dilihat Yesus. Dan Yesus sempurna benar. Haleluya. Bapak Ibu, Yesus sempurna benar. Yesus kudus benar. Maka ketika kita di dalam Yesus, maka kita menjadi sempurna benar. Haleluya. Kudus sekali, kita sempurna. Karena itulah orang Kristen hari ini jangan lagi sadar akan dosamu, tapi hari ini orang Kristen sadar akan Yesus. Maka segalanya dibereskan oleh Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Yesus menanggung dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, siapa dia nih? Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Saya kembali kepada kisah tadi. Saat orang Yahudi datang ke bait Allah, pada saat dia ingin beroleh pengampunan dosa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia membawa domba. Dan yang diperiksa oleh imam bukan si orang Yahudinya, bukan si orang berdosanya, tapi diperiksa langsung si dombanya. Kenapa dombanya? Karena apapun dosa si orang ini pasti ditebus oleh dombanya nih. Benar Bapak Ibu? Karena itulah si imamnya harus meyakinkan dombanya ini layak nggak sebagai penebus atau tidak. Nah, apa yang terjadi kemudian? Si orang Yahudi tadi kemudian dia harus menumpangkan tangan pada kepala dombanya Bapak Ibu. Si orang Yahudi ini menumpangkan tangan atas kepala domba. Maka semua dosa tadi dipindahkan ke domba tadi, ditransferkan ke domba tadi Bapak Ibu. Semua dosanya. Jadi dia datang ke bait Allah itu semua dosanya itu ditimpakan kepada domba tadi. Sehingga apa? Sekarang yang berdosa siapa? Si domba. Dan domba inilah yang harus menanggung dosa. Dan domba inilah yang harus mati. Karena itulah disebut hewan korban atau hewan tumbal. Sehingga si orang tadi bebas. Saudara tangkap? Dan itu yang terjadi bagi kita. Ketika kita datang kepada Yesus, kita serahkan dosa kita, kita akui dosa kita, kita pindahkan dosa kita. Dan apa yang terjadi? Saudara bebas dosa. Yang berdosa sekarang siapa? Yesus. Karena itulah Yesus yang mati di atas kayu salib. Saudara itu bukan saudara kan? Bukan. Kenapa? Dosa saudara sudah pindah. Sudah pindah. Itu yang tergambar pada perjanjian lama. Domba jadi tumbangan, maka dosanya pindah, transfer. Oke? Saudara sampai sini ngikuti ya? Oke ya? Karena itulah Yesus yang mati di atas kayu salib, bukan kita. Karena kita tidak berdosa lagi. Dosa kita sudah dipindahkan kepada Yesus. Karena itulah dikatakan Yesus anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, ditimpakan kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Pada saat si orang ini, si orang Yahudi tadi menumpangkan tangan kepada kepala domba, maka dari pihak manusia ini pindah dosa-dosanya, pindah kepada si domba tadi. Sehingga domba tadi menjadi berdosa. Sebaliknya, domba tadi, domba yang sempurna. Dan itu sudah dibuktikan oleh imam. Sudah diperiksa nih. Ada ompong nggak? Ada cacat nggak? Ada celah nggak? Benar Bapak Ibu? Sudah diperiksa, benar. Sudah sempurna, benar. Maka apa yang terjadi? Ketika si orang tadi menumpangkan tangan, dosanya pindah kepada domba. Sebaliknya, dari domba pindah kesempurnaannya, pindah kebenarannya, pindah kekudusannya, pindah kesehatannya, pindah banyak halnya. Hal yang sama juga terjadi bagi kita. Ketika kita serahkan dosa kita kepada Yesus, dosa kita pindah kepada Yesus, semua kutuk kita pindah kepada Yesus. Sehingga Yesus juga mati terkutuk di atas kayu salib. Tetapi apa yang terjadi? Dari Yesus sebaliknya mengalir kebenarannya, mengalir kekudusannya, mengalir pengampunannya, mengalir banyak hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Karena Yesus itu sempurna, maka kesempurnaan pindah kepada kita.
Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Dan inilah tergambar pada masa perjanjian lama Bapak Ibu. Ya, maka dosa orang itu ditransfer kepada domba itu, kemudian domba itu harus mati menanggung dosa orang itu. Domba itu mati menggantikan dosa orang itu Bapak Ibu. Karena itulah disebut hewan korban. Ya, selain dosa ditransferkan tadi dari domba, sebaliknya mengalir apa? Kesempurnaannya, tanpa cacatnya, tanpa celahnya, kebenarannya, kesuciannya. Dan itulah yang kita alami dalam Yesus. Karena itulah bagi kita di dalam Yesus, sadar Yesus, saudara menjadi sempurna. Bukan karena saudara sempurna, tapi karena kesempurnaan Yesus pindah kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bukannya kita benar. Iya Bapak Ibu. Bukan. Kita kadang-kadang banyak hal yang salah juga. Tapi karena kebenaran Yesus pindah kepada kita. Bukannya kita layak. Tidak. Kita jauh dari layak. Tapi karena kelayakan Yesus pindah kepada kita. Sehingga apa yang terjadi? Ketika terjadi transaksi demikian, transfer demikian Bapak Ibu, maka Bapa di surga melihat kita seakan-akan menjadi baik, seakan-akan menjadi benar, seakan-akan menjadi kudus. Padahal kita tidak benar-benar kudus, tidak benar-benar benar, tidak benar-benar baik. Tapi kita menjadi benar, kita menjadi kudus, kita mengalami kesempurnaan karena kita menerima kesempurnaan dari Yesus semuanya. Amin Bapak Ibu. Seperti itu? Haleluya. Sebaliknya juga hal yang sama terjadi pada Yesus. Yesus terlihat menjadi sangat berdosa. Yesus juga terlihat sangat najis. Yesus juga terlihat sangat kutuk. Bukan karena Yesus berdosanya, Yesus dikatakan tidak mengenal dosa. Tapi karena dosa kita, kutuk kita, ketidaksempurnaan kita, pindah kepada Yesus. Lihat itu? Itulah sebabnya Yesus mati sangat menderita di atas kayu salib. Sangat terkutuk di atas kayu salib. Sangat terhina di atas kayu salib. Padahal sebenarnya itulah bagiannya kita. Haleluya, sudah lihat itu? Luar biasa sekali. Dan hanya kita dalam Yesus yang bisa mengalami demikian. Orang lain di luar Yesus, siapa juru selamat mereka? Nggak ada kan? Ada yang mati bagi mereka? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah kita punya, namanya Yesus. Amin Bapak Ibu? Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, orang Kristen harus sadar Yesus, supaya saudara hari ini menerima kebaikan Allah, kebenaran Allah, kesempurnaan Allah, anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itulah namanya anugerah. Bukan saudara yang melakukan, tapi saudara mendapatkan. Ya, siapa yang melakukan Bapak Ibu? Yesus. Karena itulah bagian kita hari ini ngapain? Semua kan sudah dikerjakan Yesus. Apa yang sekarang kita harus lakukan? Percaya apa yang Yesus telah lakukan. Itu yang bagian kita hari ini. Karena itulah orang Kristen disebut hidup karena percaya. Bukan karena hidup karena berbuat. Yang berbuat Yesus. Yang percaya kita. Kita percaya, maka perbuatan Yesus. Maka kita dapatkan hasilnya. Kita selamat, kita sembuh, kita diberkati, kita lepas, dan segala macam. Karena itu hidup orang Kristen disebut hidup karena iman. Hidup karena percaya. Haleluya. Bukan hidup karena berbuat Bapak Ibu. Kalau berbuat, saudara kalah dengan tetangga sebelah. Benar, yakin saya. Ibadahnya aja. Kita mungkin ya dengan hari Minggu 2 kali seminggu Bapak Ibu. Mereka sehari aja bisa 5 kali. Total seminggu 35 kali. Lah iya dong, kalau berbuat ibadah, mereka lebih jauh. Lebih hebat. Pakaian juga, benar. Mereka dari atas ke bawah tertutup Bapak Ibu. Kita kebanyakan terbuka, masuk angin nanti. Amin Bapak Ibu. You can see all. You can see everything. Amin Bapak Ibu. Lah mereka kadang-kadang cuma kelihatan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi artinya apa? Saudara hidup berkenan di hadapan Allah bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus. Bagian kita orang Kristen hari ini mengapai? Mengimani, percaya apa yang setelah perbuat. Karena itulah ketika saudara hidup dalam Yesus, perbuatan dan iman otomatis langsung saudara dapatkan dua-duanya. Perbuatannya apa? Yesus yang berbuat. Imannya apa? Saudara mengimani perbuatan Yesus. Karena itulah kita dalam Yesus berbuat dan iman otomatis saudara dapatkan. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena itu bagian kita hari luar biasa. Luar biasa kita dapatkan semuanya. Coba kita lihat bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kok dosa dunia Pak? Bukannya kalau orang percaya? Begini Bapak Ibu, ini kalimatnya nggak salah nih, benar itu. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu sebenarnya penebusan untuk seluruh dunia. Jadi penebusan Yesus itu untuk berlaku untuk seluruh dunia. Tetapi masalahnya adalah ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya itulah yang mengalami penebusan itu. Itu Bapak Ibu. Oke, yang menerima itulah yang mengalami penebusan Yesus. Karena ada juga orang yang nggak percaya. Ada juga orang yang terima. Amin. Tetapi pada hakikatnya Yesus mati untuk seluruh dunia. Yesus mati untuk seluruh dunia. Karena itulah ayat tadi nggak salah. Yesus yang menghapus dosa dunia. Benar. Itu berlaku untuk seluruh dunia. Tetapi ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percayanya lah yang mengalami. Yang menerimanya lah yang mengalami. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu. Tapi pada hakikatnya Yesus mati untuk seluruh dunia. Iya. Tapi kemudian ada yang percaya. Ada juga yang apaan itu? Ya Bapak Ibu.
Haleluya. Tapi hari ini saya yakin saudara semua percaya, sehingga penebusan Yesus berlaku kita alami dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi pada perjanjian lama itu adalah bayangan, Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi pada perjanjian lama ini adalah bayangan yang terjadi secara hakikat di dalam Yesus. Ya, itu yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 1. Coba kita buka. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Karena itulah kalau orang ngotot di dalam hukum Taurat, sampai kapanpun dia tidak akan pernah sempurna. Hanya di dalam Yesus lah kita bisa sempurna. Amin Bapak Ibu. Ini kata ayat, bukan kata saya loh Bapak Ibu. Saudara sudah baca sama-sama kan? Tidak akan orang bisa sempurna dalam hukum Taurat. Benar? Sekarang lihat kepada saya akan jelaskan dua hal di sini. Pertama tentang keselamatan tadi. Dikatakan tadi bahwa hukum Taurat adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang. Itu sebenarnya terjemahannya kurang pas. Kenapa? Karena kalau hanya Yesus adalah memberikan keselamatan saja, orang Kristen nanti bisa jatuh dalam dosa. Kenapa bisa demikian? Iya, ketika urusan kesembuhan bukan lagi datang kepada Yesus, karena Yesus hanya memberikan keselamatan. Kesembuhan urusan dukun itu. Ketika juga orang Kristen ingin diberkati, jangan datang kepada Yesus. Yesus hanya memberikan keselamatan, datang kepada Gunung Kawi. Karena itulah ini berbahaya. Terjemahannya hanya keselamatan. Jadi di dalam Yesus bukan hanya keselamatan, banyak hal-hal baik. Dan itu saudara bisa buktikan kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris. Jadi itu bukan kata saya, kata Alkitab. Tapi memang menerjemahkan itu nggak gampang Bapak Ibu, bisa aja salah. Tapi ya itulah. Jadi saudara bisa memahami. Jadi dikatakan di dalam Alkitab bahasa Inggris, New King James atau King James, bahwa Yesus adalah hakikat dari hal-hal baik, good things, jamak. Jadi saudara bisa dapatkan keselamatan dalam Yesus, saudara bisa dapatkan kesembuhan, saudara bisa dapatkan berkat, saudara bisa dapatkan jodoh, saudara bisa dapatkan keturunan, saudara dapat naik gaji, saudara bisa dapat naik pangkat, saudara dapatkan banyak hal dalam kehidupan. Jadi bukan hanya keselamatan. Ya, itu bisa saudara buktikan lah di Alkitab yang lain. Memang itu terjemahannya dari kata shalom Bapak Ibu, syal. Tapi diterjemahkan hanya selamat, itu ya kurang komplit. Dan itu saudara jangan menyalahkan karena memang sulit menerjemahkan. Karena seringkali bahasa itu nggak bisa 1:1 gitu Bapak Ibu. Satu kata di bahasa Ibrani atau Yunani itu menjadi satu kata dalam bahasa Indonesia. Nggak bisa, seringkali sulit. Saya ambil contoh sederhana. Bahasa Batak, horas. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak ada mungkin kata yang paling pas. Karena horas bisa artinya damai, horas bisa artinya selamat, horas bisa artinya apapun. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah horas dalam bahasa Batak nggak mungkin bisa 1:1 dengan bahasa Indonesia. Harus dipilih mana kira-kira paling tepat, konteksnya apa, gitu loh Bapak Ibu. Hal yang sama juga dalam bahasa Alkitab. Perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani. Itu nggak bisa sama dengan bahasa Indonesia langsung 1:1. Karena itu harus dipilih. Amin Bapak Ibu. Nah seringkali pemilihan itu nggak bisa pas banget. Haleluya Bapak Ibu. Itulah kira-kira. Karena itu terjemahan itu nggak gampang. Itu sulit. Tergantung konteksnya. Itu satu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya hakikat dari keselamatan, tapi banyak hal-hal baik. Karena dalam Yesus saudara dapatkan keselamatan, berkat, kuasa dan segala macam. Amin Bapak Ibu. Itu satu hal. Yang kedua, jadi hukum Taurat itu bayangan Bapak Ibu, sehingga tidak bisa menyempurnakan. Kenapa? Sama seperti domba tadi lah Bapak Ibu. Orang Yahudi datang untuk mengalami penebusan, maka mereka membawa domba. Dan domba ini tidak bisa menyempurnakan. Kenapa? Karena nilai domba ini jauh lebih rendah daripada manusianya. Karena itulah Bapak Ibu, domba ini hanya sekedar menutupi supaya orang ini tidak dihukum mati Bapak Ibu. Ya sama seperti kalau saudara utang demikian banyak, saudara tidak bisa membayar utang pokoknya, saudara hanya bunganya saja. Amin terjadi, seumur hidup saudara membayar utang itu. Amin. Hal yang sama juga dengan ini. Utang dosa saudara demikian besar, tidak bisa dibayar oleh apapun, termasuk domba ini, karena nilainya tidak sepadan. Maka ini hanya sekedar menutupi aja supaya orangnya tidak mati. Sama seperti utang besar tadi, supaya debt collector tidak datang ke rumah saudara. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Haleluya, kira-kira demikian. Haleluya. Tetapi Yesus bisa menyempurnakan karena apa? Yesus datang, nilai Yesusnya jauh lebih besar daripada manusianya. Seluruh manusia dikumpulkan, berabad-abad dikumpulkan, tidak bisa melampaui nilai Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus mati, menebus dosa manusia, langsung lunas sekali untuk selama-lamanya. Karena nilainya jauh lebih besar. Karena itulah hanya dalam Yesus lah dosa kita bisa lunas. Dikatakan Yesus telah membayar utang dosa kita dengan lunas. Bisa lunas karena nilai Yesus jauh lebih besar dari utang dosa kita. Karena itulah sekali itu selamanya, selesai. Haleluya Bapak Ibu. Yesus itu. Tapi kalau zaman dulu, hewan tidak bisa. Itu bayangan, hanya menutupi saja, bukan menghapuskan. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita percaya Yesus telah menanggung dosa kita, dan itu berlaku sekali untuk selamanya. Saudara percaya, saudara dapatkan banyak hal di dalam Yesus untuk memberikan kita kemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.